Halo Sobat Sobi, ketemu lagi di channel Namscan. Apa kabarnya teman-teman? Apakah sudah bisa main lagi di masa COVID ini? Tetap ikuti protokol kesehatan ya, tetap waspada. Oke, kali ini kita mau nge-review raket Astrok 9. Raket ini sudah lama saya cari karena ini sudah lumayan langka, walaupun memang ini tidak selaku Astrok 7, tapi bagi saya lebih cocok ini karena ini lebih stiff ya, jadi sangat cocok untuk bermain ganda menurut saya. Nanti kita akan mengulik raket ini, mereview materialnya secara spesifik. Kebetulan saya ambil informasi dari berbagai sumber dan juga saya dapat bantuan dari teman saya belajar dari dia tentang material ya raket. Kebetulan dia ahli di bidang teknik material, jadi saya cari informasinya dari dia. Nanti juga kita akan bandingkan raket ini dengan Astrok 88 dan Astrok 99 yang sudah tidak asing lagi, itu dipakai oleh Kento Momota dan Kevin Marcus ya teman-teman. Ya bolehlah dibandingkan walaupun ini harganya jauh berbeda, tapi ini mirip sekali teman-teman, untuk spesifikasinya mirip sekali. Ya walau nggak sama karena harganya juga berbeda. Oke, ini raket keluaran 2018 teman-teman. Saya sih lebih prefer memilih raket ini dibanding yang keluaran 2020 sekarang di kelasnya itu Astrok 68 dan Astrok 69 bagi saya pribadi ya, karena hanya persoalan catnya saja. Saya lebih suka cat yang glossy. Kalau Astrok 68 dan 69 kan catnya itu kan dope, dan ini juga catnya metalik, karena metaliknya jadi lumayan mewah teman-teman. Tadi di video awal ada ya, sudah kelihatan kemewahannya. Terus speknya juga mirip sebenarnya juga dengan 68 dan 69, mirip juga dengan Astrok 7. Itu saja, kalau Astrok 7 bedanya ya dia lebih fleksibel, kalau ini dia stiff. Untuk batang ini dia tuh kaku sekali teman-teman. Harganya di kisaran 1 juta sampai 1.100.000 ya, lumayan ya, pas-pas di kantong lah ya. Untuk teman-teman yang mau beli ya bisa nabung-nabung dulu seperti saya. Kalau saya kemarin jual 2 raket saya yang bekas baru saya bisa beli ini. Terus warnanya kalau di spesifikasi black red teman-teman, ya memang ini merah hitam walaupun ada kuningnya, ada orange nya juga. Boleh bahas satu persatu ya, kita bahas dari pangkal bawah ya. Di pangkal bawahnya teman-teman, logo Yonex tanpa tulisan Jepang karena ini matchingnya Taiwan, tapi tetap developed by Japan ya. Terus di bagian sini ada hologram ya, hologram dari Sunrise. Di sini itu kemarin ada tulisannya gosok, di sini sudah saya gosok teman-teman dan keluar kodenya. Ini kodenya bisa dimasukkan ke Sunrise International. Di sini ada situsnya, kita masukin kodenya mau ngecek keaslian raket ini. Jadi ya cukup menarik ya raket ini. Gripnya teman-teman masuk ke grip kecil ya, dia G5, enak buat digenggam teman-teman, cocok buat tangan Asia. Ini mungkin bagi yang pemula, usahakan sih nanti kalau pasang grip karet juga tipis-tipis saja. Berbagi pengalaman ya sesama pemula ya. Terus di bagian di sini teman-teman ada logo PBSI. Ini ada lisensi PBSI. Kita cukup berbangga ya di raket Jepang atau raket Yonex sendiri yang notabene pusatnya di Jepang tuh tetap membuat lisensi PBSI ya, mungkin karena PBSI sangat dipercaya ya, Indonesia sangat dipercaya untuk di bidang badminton. Di sini juga nih ada keterangan ini 4U. Raket Astrok 9 ini ada yang 4U, ada yang 3U ya teman-teman. Kalau gripnya ada yang grip 4 dan grip 5, ada yang lebih besar sedikit dari ini. Kita mau coba timbang ya, karena ini raket 4U ini sangat cocok menurut saya. Dia kalau 3U terlalu berat bagi saya, kalau 5U terlalu ringan, kalau 4U ya pas ya buat gebuk-gebuk juga enak. Kita mau timbang ya, kita mau lihat beratnya berapa teman-teman. Mungkin nggak kelihatannya di situ ya. Nih ya, sekilas ini beratnya 84 gram teman-teman ya, sesuai dengan spesifikasi. Di speknya 83 gram plus minus kali ya. Dia bisa ditarik senarnya nih 20 sampai 28 lbs. Nah di sini mau saya sampaikan bisa ditarik lebih, bukan masalah kuat frame-nya saja teman-teman, tapi
lebih kenyamanannya ya, karena sudah settingan pabrik. Lebih baik kita mengikuti apa yang diarahkan dari pabrikan teman-teman, karena mereka pasti sudah mempertimbangkan dari segala halnya. Sekarang kita mau bahas tentang teknologi yang ada di capnya ya teman-teman. Yonex menyebutnya control support cap. Di sini itu ada seperti tanda panah bagian sisi yang ada tulisan Yonex 1, itu lagi di sini. Ini seperti tanda panah, dan ini dia lebih mengikat teman-teman. Kelihatannya dia lebih mengikat. Yonex menyebutnya menambah luas permukaannya 88%, sehingga memegang lebih enak, manuver lebih enak, dan mengurangi hambatan angin. Kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau di Astrok 88 dan Astrok 99 teknologinya namanya energi boost cap. Hampir sama sebenarnya, cuma bedanya kalau Astrok 88 dan Astrok 99 ada di sini ada lekukan nih teman-teman. Nih satu di sini, terus di baliknya sini juga ada lekukan. Beda sih, saya lihat beberapa rakit yang memang harganya di atas 2 jutaan rata-rata memiliki teknologi seperti itu. Oke, sekarang bagian shaft batang ya teman-teman ya. Bagian batang ini batangnya sudah termasuk batang kecil ya. Tadi sudah saya ukur dengan alat ini. Diameternya di kisaran 6,8 ya shaftnya. Memang shaft kecil itu untuk memudahkan kita mengurangi hambatan angin. Untuk swing ya, pergerakan perpindahan pukulan transisi itu pasti sangat membantu teman-teman. Untuk material batangnya high modulus grafit ditambah dengan nanomesh neon, begitu kira-kira di spesifikasinya. Nah, kalau boleh jelasin, high modulus grafit ataupun grafit adalah bahan karbon. Kalau dulu kita SMA tuh, kalau teman-teman tahu itu bahannya itu C ya, kode di tabel kimianya itu C. Sebenarnya saya nggak suka banget kimia, tapi saya belajar ya. Saya tanya ke teman saya memang ahli di bidang material. Karbon ini sifatnya, atau grafit ini sifatnya tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Dia harus digabung dengan resin. Nah, untuk menggabungkannya diperlukan teknologi nanomesh neo ini. Nanomesh neo ini semacam perekatnya. Jadi ada semacam 3 bahannya, jadilah batang ini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Teman-teman juga harus hati-hati membaca di spesifikasi produk di Astrok 7. Di frame-nya Astrok 7 menyebut dia hanya grafit, padahal kalau di raketnya kita baca dia tulis juga high modulus grafit. Nah, ini perlunya review seperti ini ya, jadi teman-teman bisa lihat kondisi real yang ada di raketnya. Kalau boleh membandingkan material shaft yang ada di Astrok 88 dan Astrok 99, di Astrok 88 dan Astrok 99 itu materialnya adalah high modulus grafit plus NMD ya teman-teman. Jadi fungsinya sih hampir sama, cuma di NMD dikatakan dia lebih mengumpulkan tenaga, dan dia itu fungsinya untuk melenturkan ya, hampir sama seperti nanomesh neo tadi teman-teman. Tidak semua rakit Yonex punya teknologi NMD karena mungkin sangat mahal ya teknologinya, karena hanya dijumpai di rakit-rakit yang sudah di atas 1.700.000-an kayaknya teman-teman. Sebenarnya untuk kekakuan raket ini itu sama dengan Astrok 88 dan Astrok 99 ya teman-teman ya. Dia itu sama-sama stiff. Begitu juga dengan Astrok 68 dan 69. Itu saja sih. Yang lain yang sekelasnya ya Astrok 7 tadi saya sampaikan bahwasannya dia itu lebih fleksibel, Astrok 7. Jadi ya masih lebih mirip ini ya dengan Astrok 88 dan Astrok 99 dibanding Astrok 7. Kita mau cari balance point-nya, titik keseimbangannya teman-teman ya. Ini sangat berpengaruh dalam pukulan, tipe permainan teman-teman itu tipe menyerang atau tidak. Kalau di frame sih sudah tertulis ini adalah raket head heavy, tapi saya mau cari di mana titik head heavy-nya. Jadi kita taruh jari kita di sini, di mana nanti dia seimbang. Kira-kira di huruf O-nya ini ya teman-teman ya, di awal garis huruf O. Terus kita tinggal tarik meteran. Ini saya gunakan meteran yang saya ya. Ini tadi di mana dia? Di O. Ini dari sini ya. Kira-kira 300 teman-teman, atau 30 cm atau 300 mili. Di atas 290 sudah termasuk raket head heavy ya teman-teman. Jadi ini 300 ya, berarti memang berat kepala teman-teman. Ini memang raket berat kepala.
dan pastinya kalau dia berat kepala atau head heavy akan memudahkan untuk melakukan smash, pukulan yang kencang yang menukik. Itulah kehebatan dari Astrox. Dia namanya stack attack ya. Kalau Astrox itu jargonnya itu namanya stack attack. Jadi katanya itu pukulannya itu akan hantaman itu akan menghasilkan pukulan yang lebih menukik teman-teman. Itu sih kelebihan dari Astrox ini. Ibaratnya cangkul ya teman-teman ya. Itu kan cangkul di ujung batangnya itu kan besinya ya, kan lebih berat ya. Kalau teman-teman menghantamkan ke tanah pasti dia akan melakukan lebih berat gitu menukik. Nah ini gunanya untuk berat kepala ini teman-teman. Kita sekarang bahas frame ya. Jadi framenya sudah isometrik ya, ada sikunya di sini ini teman-teman. Terus di sini itu ada teknologi T-Zone ya. Kalau zaman dulu tuh raketnya bentuk T-nya itu di sini di luar ya. Jadi gunanya untuk menggabungkan frame dengan shaft. T-Zone ini juga dipunyai teknologinya ada juga di Astrox 88 dan Astrox 99 teman-teman. Jadi ya mirip-mirip juga bahannya HM Graphite itu ada di sini ya. Di sini ditulis HM Graphite raket di bagian sini. Ini high modulus graphite plus tungsten. Tungsten ini apa? Tungsten ini adalah kalau yang saya baca ya, logam terkuat, merupakan beberapa masuk ke dalam 7 atau 10 logam terkuat, bahkan dia di atas titanium dan besi teman-teman. Jadi banyak dipakai untuk pembuatan cincin, senjata ya. Tapi kita kembali lagi, karena saya baca di beberapa sumber, tungsten itu sangat mahal teman-teman. Jadi mungkin saja ya kadarnya ya, dia main-main di kadar ya. Kalau ditaburin saja juga sudah ada tungstennya, apakah semua gitu, itu saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Yang jelas ini punya teknologi material frame-nya adalah high modulus graphite plus tungsten. Kalau Astrox 88 dia punyanya high modulus graphite, tungsten dan nanometrik. Kalau yang 99 high modulus graphite, tungsten, nanometrik dan NAMD. Jadi kalau 99 itu full NAMD, kalau Astrox 88 hanya NAMD-nya hanya di shaft-nya, di frame-nya dia tidak punya teknologi NAMD. Kalau dari spesifikasi yang ada di yang Yonex sebutkan ya, saya nggak tahu kalau kebenarannya seperti apa, saya hanya lihat di spesifikasi. Untuk nanometrik yang di 88 dan 99 itu fungsinya lagi-lagi untuk swing ya teman-teman ya, untuk pergerakan perpindahan pukulan gitu. Tadi sudah kita ukur head heavy, tulisannya itu di sini ya. Ini di sini ada tulisan head heavy dan juga long size. Raket ini sudah saya ukur, panjangnya 675 mili. Dia seperti raket Astrox 88-nya Marcus. Dia juga tulis di sini ada teknologi ini harus dibalik-balik ya. Teknologi rotational generator system. Apa itu? Ini juga teknologi ini dipunyai raket Astrox 88 dan Astrox 99, raket mahal juga punya. Rotational generator system itu adalah teori semacam teknologi untuk penyeimbang ya teman-teman, membagi berat raket, menyebarkan beratnya. Bahasanya seperti itu di penjelasan di spesifikasinya, dari ujung sini, tengah, dan ujung sini. Jadi gunanya juga untuk pembagian itu untuk menambah kontrol ya, jadi mempermudah kontrol dan juga lagi-lagi untuk fungsinya ke transisi pukulan. Kayak Kevin kita lihat ya, bisa pukulannya bisa berubah-berubah ya, kadang-kadang teknik memukulnya itu ya sangat luar biasa sih memang. Cuma Kevin yang punya itu, mungkin didukung dengan raket Astrox 88 nya dia ya. Terus frame-nya punya teknologi aero box frame ya, jadi antara penggabungan antara aerodinamis dan juga box frame bentuk kotak ya. Kalau box itu kan bentuk kotak, kalau yang box frame-nya berfungsi untuk menambah hantaman pukulan, kalau yang yang aeronya itu untuk mempermudah swing. Jadi perpaduan teknologi ini juga ada di 88 dan
grommetnya atau lubang senarnya ini sudah satu lubang satu senar ya teman-teman. Ini raket-raket sekarang sudah seperti itu teknologinya sepertinya teman-teman. Oke, yang terakhir secara keseluruhan raket ini overall itu menurut saya sangat cocok untuk pemain ganda. Spesifikasinya sangat lengkap, mirip dengan ya Astrok yang lebih mahal ya pastinya. Cuma bedanya ini made in Taiwan, yang di atas 2 jutaan ya made in Jepang. Saya mau infokan juga, kemarin saya beli ini itu dapatnya cuma raket saja teman-teman. Tidak ada dapat senar, tidak ada dapat grip, tidak ada dapat tas ya. Jadi cuma batangan saja. Teman-teman juga harus lebih hati-hati beli raket sekarang ya, karena banyak sekali saya lihat di forum-forum bulu tangkis juga ada yang premium ASEAN apa segala macam, saya nggak ngerti namanya. Tetap hati-hati, dilihat pengalaman orang yang membeli. Ya saya pikir aman sih beli online, saya juga beli ini online, kualitasnya juga oke dan bisa dicek. Sudah saya cek juga ini raketnya asli di www.sunriseint.com. Nanti tinggal masukin kode yang di sini. Hati-hati aja. Mungkin itu aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen. Kalau kira-kira teman-teman suka atau video ini membantu teman-teman, bolehlah di like ya, di subscribe kalau bisa, dan juga di share ke teman-teman lainnya. Mana tahu ada yang butuh informasi ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada penyampaian yang salah, jika ada informasi yang kurang tepat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di channel Napster.